Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Wow. Hai. Hai Miss Tania. Ya. Nah, sore hari ini kalian yang sudah menantikan untuk beribadah bersama dengan kita boleh angkat tangannya. Ya, kalian semangat ya pasti sore hari ini. Miss Fanny dan Miss Tania akan menemani kalian untuk sore hari ini beribadah bersama. Miss, kita mau ngapain nih hari ini? Ya, kita sebelumnya mau berdoa dulu nih untuk mulai ibadah ya. Ya, itu pasti ya adik-adik. Nah, yuk adik-adik, Miss mau mengajak kalian untuk kita berdoa, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita fokuskan kepada Tuhan ya adik-adik. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita pejamkan matanya, kita berdoa bersama ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar setiap ibadah kami, setiap apapun nyanyian, firman Tuhan, kegiatan art and craft, semua apa yang kami lakukan hari ini, semua seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sore hari ini kita mau menyanyikan lagu Rancangan Tuhan Selalu Indah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin ya. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu, yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin
selalu indah, indah dalam Yesusku. Yeay, semuanya. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Ya, sore hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita ya adik-adik. Oke, jangan lupa selalu tersenyum, selalu berbagi dengan teman-teman kalian. Sukacita itu ya. Ya adik-adik, sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan siapa, Miss? Bersama dengan Miss Peng Peng ya. Silakan Miss Peng Peng. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi hari ini sama Miss Peng Peng. Apa kabarnya? Baik semua ya, pasti luar biasa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah. Dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami membuka telinga kami buka hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan baik dan biarlah firman Tuhan merema dan masuk ke dalam hati kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Cerita ini dimulai ketika Daud dan orang-orangnya tiba di kota Ziklag. Ternyata kota Ziklag ini diserang dan dibakar oleh orang-orang Amalek. Mereka menawan semua perempuan, anak-anak, tua-tua dan muda-muda, termasuk istrinya Daud. Daud dan orang-orangnya pun bersedih. Mereka menangis dengan nyaring. Nah, belum habis kesedihan ini, Daud disalahkan oleh orang-orangnya dan mereka mau melempar Daud dengan batu. Jadi, bisa dibayangkan kan betapa hancurnya hati Daud. Istrinya ditawan dan dia disalahkan oleh orang-orangnya. Namun Daud tidak berdiam diri. Dalam keadaan yang mendesak, ia segera menghadap Tuhan. Ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Haruskah aku mengejar rombongan itu? Kata Daud dalam doanya. Akankah dapat mereka aku susul? Dan Tuhan pun menjawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan semua tawanan itu. Nah, lalu pergilah Daud bersama orang-orangnya, mengejar orang-orang Amalek itu. Di perjalanan, mereka bertemu orang yang menunjukkan arah kemana orang Amalek pergi. Lalu setelah itu, keesokan harinya, Daud menyerbu dan menyerang orang Amalek. Daud melepaskan tawanan, seluruh tawanan dia lepaskan termasuk istrinya. Nah, ada tiga poin yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, dalam keadaan mendesak, Daud menguatkan imannya. Dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Jadi poin pertama adalah pray. Yang kedua, setelah berdoa, dalam perjalanan dia bertemu dengan orang yang dapat menunjukkan arah kemana orang Amalek tadi pergi. Nah, Daud mulai menyusun rencana. Ia tidak langsung bertindak. Keesokan harinya dia baru bertindak. Nah, yang kedua, plan. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, dia menyerbu dan melepaskan semua tawanan. Jadi Daud memperoleh kemenangan. Yang ketiga, jadi poinnya adalah act. Nah, jadi saat kalian mempunyai rencana atau mau melakukan sesuatu, kalian bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Daud. Bawalah terlebih dahulu rencana kalian itu ke dalam doa kepada Tuhan. Lalu tanya kepada Tuhan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Lalu setelah itu, kalian dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat hafalan minggu ini, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Miss ulang satu kali lagi ya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia,
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jangan lupa dikirimkan ke WA di bawah ini ya. Shalom teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Beverly. Hari ini kita main craft sama Miss Peng Peng. Halo, nah sekarang kita mau bikin art and craft ya. Membuat planner board. Planner board itu apa? Planner board itu papan rencana. Nah, papan rencana. Sebelumnya Miss mau tanya Bev dulu ya. Bev, cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi koki. Wah, mau jadi koki berarti harus pinter masak ya. Nah, kegunaan papan rencana ini, nih, lihat yang pertama ada pray. Jadi Beverly bisa doa dulu sama Tuhan Yesus. Beverly ngomong, Tuhan Yesus, Beverly mau jadi Koki. Nah, yang kedua plan, rencana. Nah, kalau untuk jadi koki itu yang harus dipersiapkan itu ngumpulin resep-resep ya. Nah, bisa lihat di internet banyak resep-resep makanan. Nah, Beverly bisa masukin di sini ya resep-resepnya nih untuk belajar Oke. masak. Nah, yang ketiga ini act. Act itu artinya action atau tindakan. Nah, kalau untuk jadi koki harus apa juga? Rajin Masak. Iya, rajin masak. Nah, jadi untuk Beverly bisa nanti jadi koki yang hebat, Beverly juga harus rajin-rajin masak, sering-sering masak. Nah, sekarang yuk kita buat planner boardnya Beverly ya. Oke. Nah, bahan yang pertama yang harus disiapin ada nih karton, Karton kertas. ya. Nah, terus amplop, ya, 3 buah amplop, sama Lipstick. spidol, Spidol. sama glitter. Nah, yuk kita buat. Teman-teman punya bed sudah jadi. Wah, bagus ya. Nah, ini bisa ditempel di dinding kamar ya. Jadi waktu kalian mau melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, kalian ingat, kalian bisa memasukkan doa kalian ke sini. Pray, plan, dan act. Nah, sekarang kita doa tutup ya. Jadi kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berdoa agar mulai sekarang Tuhan, ketika kami mau merencanakan sesuatu, kami mau melakukan sesuatu, kami membawa semuanya terlebih dahulu kepada-Mu Tuhan dalam doa kami Tuhan. Juga sehingga kami dapat merencanakan semuanya dengan baik dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, kota kami, kota Palembang. Kami melepaskan Tuhan berkat kesembuhan juga Tuhan, kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar corona Tuhan segera berakhir dan Tuhan berikan percepatan kesembuhan. Tuhan berkati setiap tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda depan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, berterima kasih kami telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik Tuhan, yang memberkati setiap daripada kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin.
Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.